Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Purwanto. NIM saya 340 219 0455. Saya dari kelas Manajemen Karyawan B, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Saya membuat video untuk mencoba untuk memahami dan mempraktekkan dua alat analisis, yaitu payback period dan average rate of return untuk tugas dan mempraktekkan tugas untuk mata kuliah komputer bisnis 2. Oke, kita langsung aja di materi perkuliahan kali ini tentang payback period. Di sini saya akan jelaskan dulu ya. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceed atau aliran kas neto atau net cash flow menurut Bambang Rianto. Analisis payback period ini ada dibagi dua ya. Payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya di setiap tahun. Untuk yang kedua, analisis yang kedua, payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun. Lalu analisis yang kedua, average rate of return atau disingkat ARR. Ini adalah merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT atau earning average tax dengan rata-rata investasi. Untuk lebih di sini di average rate of return atau ARR ada ya rumusnya. ARR sama dengan rata-rata EAT average earning tax dibagi rata-rata investasi average investment dikali 100%. Nanti untuk prakteknya, untuk materi payback period, untuk menghitung berapa tahun pengembalian investasi, jika pengembalian investasi jumlahnya sama setiap tahunnya, dan yang B jumlahnya berbeda setiap tahunnya. Nah, untuk average rate of return atau ARR, untuk praktek pekerjaannya, menghitung rata-rata pengembalian bunga investasi untuk di mesin A dan mesin B. Sebelum kita mempraktekkan di Excel, alangkah lebih baiknya kita coba dulu buka dari buku komputer bisnis yang sudah di share sama dosen itu apa, komputer bisnis. Nah, di sini ada ya payback period. Payback period adalah metode yang berdasarkan pada jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Nah, kelemahan metode ini adalah satu, mengabaikan penerimaan setelah payback tercapai. Yang kedua, mengabaikan konsep time value of money. Itu menurut Julian Yamin. Menurut Bambang Rianto, payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceed atau aliran kas neto atau net cash flow. Itu menurut Bambang Rianto ya. Rumusnya ada dua. Untuk rumus yang pertama, rumus payback period ini jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun. Rumusnya payback period sama dengan N plus A min B per C min B kali 1 tahun, di mana N sama dengan tahun terakhir di mana arus kas masih belum bisa menutupi initial investment.
Untuk A sama dengan jumlah inisial investment. Untuk B sama dengan jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N. Untuk C sama dengan jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N+1. Nah, di sini ada ya contoh-contoh kasusnya. Tinggal baca aja. Nah, untuk rumus yang kedua di payback period, jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun. Rumusnya payback period sama dengan initial investment per cash inflow dikali 1 tahun. Sini juga ada contoh kasusnya. Tinggal dipahami saja. Ini ada ekstranya juga sudah ada ya. Nah, sekarang kita pindah ke analisis yang kedua, yaitu average rate of return atau disingkat ARR. Penjelasannya dulu, average rate of return merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT atau average earning tax dengan rata-rata investasi. Di sini sudah ada juga rumus-rumusnya. Nah, di sini sebelum mencari analisis ARR, kita harus mencari dulu rata-rata EAT, yang rumusnya rata-rata EAT sama dengan total EAT dibagi umur ekonomis. Nah, ini juga ada rumus rata-rata investasi sama dengan investasi dibagi umur ekonomis. Setelah rata-rata EAT dapat, rata-rata investasi juga sudah dapat, baru kita bisa mencari ARR, average rate of return-nya, yaitu dengan rumus ARR sama dengan rata-rata EAT atau average earning tax dibagi rata-rata investasi atau average investment dikali 100%. Nah, di sini ada contoh kasusnya, nanti kita langsung mencoba mempraktekannya. PT Bina Usaha saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut juga sebagai berikut. Ya. Saya sudah membuat Excel-nya. Untuk mesin A, investasinya 28 juta, umur ekonomisnya 6 tahun, nilai residunya tidak ada, dan IRT-nya sama ya, 8 juta selama 6 tahun, 6 bulan. 6 tahun. Untuk mesin B, investasinya 32 juta, umur ekonomisnya sama, 6 tahun, nilai residunya, ini untuk mesin B ada nilai residunya sebesar 5 juta. Dan untuk EAT-nya ada 9 juta, berbeda-beda ya, tidak sama dengan mesin A. Nah, untuk EAT yang sama, ini dikasih punya SLN, dan untuk mesin B, karena mesin B berbeda-beda, jadi tulisnya SYD. Kita harus mencari cash flow-nya ya. Nah, ini tingkat bunganya 15%. Di sini saya sudah mencoba untuk mempraktekannya menggunakan alat analisis payback period. Ini saya sudah coba. Sekarang kita coba aja lagi. Untuk mendapatkan depresiasi, kita gunakan rumus sama dengan
Tadi kan SLN ya karena sama-sama EAT-nya. SLN kurung buka initial investment atau cost, kita kunci F4 dibagi salvage-nya 0, tidak ada, dibagi life-nya tadi 6 tahun, bagi 6. Ini kan terlalu banyak, kita klik aja koma. Nah, 4, 66, 6, 667 kita samakan. Nah, sama ya. Setelah itu kita tinggal tarik aja. Untuk mendapatkan cash flow, rumusnya sama dengan EAT ditambah depresiasi. Sini kita samakan. Sama ini ya. Itu kita tarik aja. Untuk rata-ratanya kita blok. Average. Nah, sudah dapat ya. Sudah dapat. Untuk payback periodnya di sini initial investment dibagi rata-rata, dibagi cash flow rata-rata, dan mendapatkan per tahunnya berapa. Kita coba. Payback period sama dengan initial investment dibagi rata-rata cash flow. Enter. Nah, dapatnya ini 2 tahun 2 bulan. Terus di 2 tahun 2 bulan. Nah, ini untuk mesin A kita udah dapat payback periodnya. Sekarang kita berpindah ke mesin B. Untuk mendapatkan depresiasi di mesin B sama dengan tadi SYD, saya lihat dulu, SYD ya benar, sama dengan SYD kurung buka cost itu initial investment 32 juta dikunci F4 dibagi service itu tadi nilai residu 5 juta, nilai residu 5 juta kita singkat aja 5E6. Kenapa 6? Karena nolnya ada 6 ya. 5 juta dibagi nilai dibagi ya umur ekonomis. Umur ekonomis itu 6. Oke, untuk depresiasi maaf ya tadi ada kesalahan. Jadi ini rumusnya sama dengan SYD kurung buka nilai initial investment dikunci dulu dibagi nilai residunya 5 juta, 5 kita singkat aja 5E6 dibagi umur ekonomisnya 6 tahun dibagi
tahun pertama. Nah, sudah dapat. Kita samakan. Ini kita tarik saja. Cash flow sama dengan nilai EAT ditambah depresiasi. Dengan 16,28. Kita samakan. Ya, sama. Kita tarik aja. Nah, sudah dapat semuanya. Hitung rata-ratanya blok di average. Nah, sekarang menghitung payback period. Untuk investasi awal 32 juta. Cash inflow tahun pertama kita ambil dari atas sama dengan investasi yang belum kembali. Investasi awal dikurang cash inflow tahun pertama. Sudah dapat. Untuk cash inflow tahun kedua, kita ngambil dari atas. Nah, yang belum kembali sama dengan investasi belum kembali tahun pertama dikurangi cash inflow tahun kedua. Masih belum minus ya. Maaf ya tadi terputus, internetnya kurang bagus sinyalnya. Baik, langsung kita lanjutkan ke cash inflow tahun ketiga. Sama dengan kita ambil yang ini. Pasti di sini kelebihannya atau minus. Invest yang belum kembali dikurang cash inflow tahun ketiga. Nah, di sini minus ya. Kelebihan bulan. Untuk kelebihan bulan, rumusnya sama dengan buka ini kelebihan min kelebihan mencarinya sama dengan membuka ini karena min kelebihan dibagi cash inflow tahun ketiga kurung tutup dikali 1 tahun 12 bulan kali 12 nah, dapat. Untuk payback periodenya sama dengan ini kan 3 tahun, jadi 36 kurung buka 36. Saya lihat dulu ya. Kemarin 36 dikurang kelebihan bulan dibagi 12 ya. Sama dengan 36 kalau ini 3 tahun dikurang kelebihan bulan untuk dibagi 12. Nah, dapat ya. Untuk mesin B jadi payback periodnya adalah 2,1 bulan. Untuk mesin A 2,2 tahun 2 bulan. Lanjut untuk average return rate of return atau ARR, saya juga sudah membuatnya. Kita coba buat lagi, berlatih.
Untuk depresiasinya kita copy aja dari sini ya. Dari sini yang sudah depresiasi. Langsung kita tarik. Cash flow-nya sama dengan EAT ditambah depresiasi. Kita tarik juga. Nah, di sini kita ke mesin B aja dulu. Mesin B, depresiasinya kita copy juga dari yang payback. Kita tarik. Cash flow-nya EAT ditambah depresiasi. Sama ya. Kita tarik. Nah, di sini untuk mesin A dan mesin B untuk average rate of return di sini bukan rata-rata tapi total. Kalau di payback ini rata-rata, untuk di ARR total. Jadi total EAT semuanya ini tinggal kita tarik aja. Untuk di mesin B kita tarik lagi, kita samakan ya. 28 juta, 76 juta ya, 76 juta ya. Kita lanjut lagi. Sama 57.500. Nah, sekarang kita mencari rata-rata IAT. Rata-rata IAT. Sehingga IAT sama dengan initial investment dibagi umur ekonomi. Umur ekonomi yaitu 6 tahun. Nah, untuk mencari rata-rata investasi, rumusnya total EAT dibagi 6 tahun. Kita samakan. Nah, sama ya. 4, 6, 7 sama 8. Untuk rata-rata investasinya 8 juta. Nah, untuk mencari average rate of return, rata-rata IAT dibagi rata-rata investasi. Nah, coba ya. Sama dengan rata-rata IAT dibagi rata-rata investasi. Oh, sama. Nah, sudah. Kembali tadi ya. Untuk mesin B juga sama. Untuk rata-rata IAT sama dengan investment dibagi tahun, 6 tahun. Untuk rata-rata investasi dari total IAT dibagi 6 tahun. Tahun dengan rata-rata IAT dibagi investasi.
Oh, benar. Jadi untuk perhitungan pengembalian modal mesin A dan mesin B di payback period, pengembalian paling cepat adalah di mesin B 2,12. Untuk di ARR pengembalian paling cepat adalah mesin A. Mungkin segitu saja video dari saya. Untuk tugas yang sekarang mungkin segitu saja. Bila mana ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.